Kalau kamu mati, bagaimana aku dan anak-anak bertahan? Mungkin ini lebih baik. Setidaknya anak-anak tak akan dipukul lagi. Mana ini? Surga atau neraka? Mobil mewah. Pilihlah. Mereka bilang kalau kamu terbangun, taman kita akan dibakar. Kalau aku sudah jadi ayah, istriku bagaimana? Bangun pun tidak ada gunanya. Dia udah tua 3 hari. Kalau tidak kumpulkan 10 tail, dia bawa air mei, bayar utang. Jangan bicara lagi. Tidak ada gunanya. Aku pakai apa untuk bayar? Hanyu, beri aku waktu lagi. Beberapa hari. Mohon bantuannya. Atau lihat istriku. Memang gak kurus, tapi wajahnya lumayan. Kalau tertarik, bawa saja. Tiga hari lagi, aku datang. Uang dan orang harus siap. Istri dan anak memang ada. Tapi di masa paceklik, utang dan miskin, ini benar-benar awal yang buruk. Terdeteksi keinginan bertahan hidup dan kaya. Selamat sistem kaya cepat, dia uang terbuka. Bawa keluarga jadi kaya. Kembali dunia asal. Kamu mau benar-benar bisa dapat sistem setelah melintasi dunia, bukan cuma sistem. Aku bahkan diberi istri dan anak. Tolong, Sang Qianyu, aku mohon. Ini sisa makanan terakhir. Anak-anak sudah 2 hari belum kenyang. Suamiku, aku mohon, jangan berjudi lagi. Pergi. Berani menghalangi rezekiku, sialan. Franz, 各记。Apa yang kamu lakukan? Meski ini mode neraka, bukankah ini yang aku inginkan? Tuhan memberiku kesempatan kedua, juga keluarga. Aku harus menghargai semuanya. Bawa keluarga jadi baik. Matahari terik sekali. Panasnya banner-banner terasa menyengat kulit. Ayo kita segera masuk ke dalam rumah untuk istirahat sejenak ya. Ayah tidak akan mengunci aku dan adik di lemari lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu tidak dengar ya, panasan sakit, pengobatan tidak gratis. Kembali! Sana! Bukan begitu maksudku. Jangan salah paham. Perubahan pemilik kasih terlalu cepat. Sulit diterima. Aku tahu dia pasti sedang memikirkan kami. Buliana, bukan kemampuan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Anak bicara sembarangan. Cepat minta maaf pada ayahmu. Karakter pemilik asli memang berguna. Tapi dituduh seperti ini sangat tidak terduga. Tenang, aku tidak akan berjudi lagi dan tidak akan memukul kalian. Aku akan berusaha cari uang agar kalian bisa hidup lebih baik. Begini caranya. Ayah juga bilang begitu waktu itu. Lalu menipu mengambil peniti ibu. Jangan menangis. Kata-katamu enak didengar, tapi kalau utang tak lunas dalam 3 hari, Xiaoyu tetap akan disita untuk bayar utang. Tenang, aku tidak judi, curi, rampok. Pasti bawa hidupmu lebih baik. Hidup lebih baik. Apa Xiao Chao bisa kenyang makan? Mulai pemindaian lingkungan ditemukan 1. Yonting Giok biasa nilai 500 poin. Host jahat menukar poin dan mengisi dengan sebagai barang dan kebutuhan yang dibutuhkan jika mau. Memulai pemindaian lingkungan ditemukan Yonting Giok biasa bernilai 500 poin. Host dapat menukar poin untuk mendapatkan barang di toko. Sebuah Liongting Giok bernilai 500 poin. Kepala keluarga. Yang ini tidak bisa digunakan. Ayah, ini adalah barang terakhir yang nenek tinggalkan untuk ibu.
Leontin Giok bisa ditebus dengan 20 kali poin. Tapi saat ini kita butuh makanan untuk bertahan hidup. Tukar makanan dulu. Aku bukan berjudi. Aku menukar makanan. Aku janji akan menebus Leontin itu. Ibu, aku dan ayah akan berjuang. Kalau berjudi lagi, adik perempuan akan dibawa pergi. Ayah pergi menukar makanan untuk kita. Aduh, Ayah sudah pulang, Xiao Chen bisa makan kenyang. Ayah belum pulang malam ini. Pasti menggunakan leontin ibu untuk berjudi. Ayah tukar makanan jadi pulang larut. Kita tunggu ayah sebentar lagi. Leontin Giok, ibu dan ayah di mana? Aku menggadaikan Leontin itu. Habis sudah, kita akan mati kelaparan. Aduh. Lapar. Ayah sudah bawa beras untukmu. Katakan saja kalau tahu. Jangan sampai kelaparan. jangan-jangan ayah curi beras basi lagi dari rumah orang. Ayah, jangan-jangan ayah berjudi lagi. Makan beras dari menang judi bisa sial. Adik sudah lama lapar. Tidak ada beras pun masih bisa makan. Ibu, beras ini putih bersih. Ayah benar-benar bawa beras pulang. Beras, pilihan. Beras pilihan. Dia tidak bohong. Apa benar dia sudah berubah? Ternyata dia tukar beras hanya karena lapar. Yang paling dia pedulikan cuma dirinya. Biar aku segera masak nasi. Biar aku yang masak. Pasti nanti dia mau makan sendiri lagi. Sudah. Nanti ibu ke rumah tante Jong pinjam sayuran liar. Xiao Chen rasa nasi putihnya apa? Aku juga tidak tahu. Meski ayah tidak memberi makan, mencium baunya saja sudah cukup. Semoga setelah dia makan dengan cukup dan kenyang, dia bisa menjadi lebih tenang dan tidak melakukan tindakan memukul orang lagi seperti sebelumnya. Bubur sudah datang. Segera duduk dan makan. Dia bahkan mengajak kita makan bersama. Siapa suruh kamu berani ambil sumpit? Saya belum duduk. Kamu diajari seperti itu. Kamu tidak tahu aturan. Saya pukul kamu. Saya yang paling berkuasa di rumah ini. Kamu makan setelah saya selesai. Tidak tahu aturan? Pergi! Kami tidak lapar. Asal kamu makan cukup. Ayah akan memukul saya lagi. Bagaimana? Yang ketiga, kembali sini. Kemarin Xiao Shuan dipukul. Kenapa masih belum belajar? Dia ternyata tidak memukul Xiao Chuan. Ayah makan dulu. Ayah sudah makan. Ayo minum bubur. Kalau saya lebih patuh, ayah akan selalu seperti ini. Enak, masakan ayah lezat. Ayah sudah bekerja keras. Tuan rumah sebelumnya benar-benar jahat. Anak seimut ini pun tega disakiti. Duduk dan makan. Bubur ini terlalu mewah. Jika kita diundang minum, pasti ada yang tidak beres. Masih harus aku undang. Kalian? Betul! Dari mana dia dapat telur dan minyak babi? Benarkah dia sudah berubah? Ternyata galak memang efektif. Tapi utang tinggal 3 hari. Harus cepat cari uang. Kamu mau kabur lagi? Pemilik sebelumnya lari setelah berhutang, tinggalkan istri dan anak kelaparan di rumah. Ayah tahu, dulu ayah memang buruk.
Tapi ayah bersumpah tak akan berjudi lagi. Percayalah, ayah akan membawa kalian hidup lebih baik. Ibu, pasti ayah akan jual kita. Bubur asin semalam adalah makanan terakhir kita. Jiang Huai! Tolong keluar dari sana sekarang. Aku tahu kamu ada di dalam ruangan itu. Jadi jangan bersembunyi lagi. Ditemukan ginseng liar berusia 100 tahun digali ke arah tenggara. 50.000 koin. Sulit dipanen. Sangat berbahaya. Tumbuh di tebing curam, jatuh, bisa tewas seketika. Nekat saja, dapat ginseng ini. Bisa untung 10 tel perak dan banyak poin. Ada firasat buruk. Jiang Huai, keluar! Kakak ipar Jiang, kapan uangnya dikembalikan? 3 hari lagi, pasti lunasi. Kembalikan. Pakai apa mengembalikan? Jiang Huai tidak di rumah kan? Pasti pergi berjudi. Dia tidak berjudi, dia keluar cari jalan masa depan. Omong kosong. Omong kosong. Anak buahku baru saja lihat dia di gerbang desa. Pasti berjudi. Mau mempermainkanku. Dia benar-benar kabur. Hahaha. Tidak bayar uang juga tidak apa-apa. Kamu masih agak menarik. Kalau anakmu diasuh 2 tahun lagi, bisa dijual mahal. Ikatkan utangmu, ikut aku. Leo, tolong beri kami 1 hari lagi. Kami pasti akan bayar. Tenggak. Kamu kira aku tempat kamu? Lepaskan aku! Ibu, kakak, lepaskan aku! Ibu, adik, lepaskan aku. Kakak Yaya, lepaskan ibuku! Hari ini, aku pasti bawa adikmu pergi. Tidak! Ibu, adik, Lepaskan! Bawa pergi! ibu, adik, ibu, kakak, ibu, kakak, adik, ibu, kakak. Terdeteksi host sedang terluka. Mulai pemulihan. Xiaoxuan, Xiaofeng, ada apa? Kemana ibu? Dan adikmu? Ibu dan kakak dibawa mereka. Mereka berbahaya. Kasino juga. Kalian tetap di rumah. Aku akan menyelamatkan mereka. Ini uang terakhir kita, jangan dipakai untuk berjudi. Aku pergi selamatkan. Lepaskan. Kau selalu bilang begitu, tapi selalu berjudi. Lupakan. Menyelamatkan mereka adalah hal yang paling penting di saat ini. Jadi mari kita gunakan karakter asli untuk sementara waktu terlebih dahulu. Lepaskan. Lepaskan. Semua milik
Kamu beruntung. Ini bunga persik kecil untukmu. Di mana Xiaoyu? Xiaoyu. Xiaoyu dikurung oleh mereka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau pakai uang keluarga untuk berjudi lagi? Percayalah, aku pasti bisa menyelamatkan kalian. Kamu sampai sini juga. Mana uangnya? Hutang judi belum dibayar. Istrimu dan anakmu ke bordil, bayar utang. Lepaskan. Nah, Rasanya familiar. Hari ini biar aku ajari kalian. Ini utang judi. Selesaikan di meja judi. aku dengar salah. Lupa bagaimana kalah. Berjudi. Uangmu. Ada. Aku sudah ambil uangnya. Hari ini pasti menang besar. Wah, banyak sekali. Ini uang terakhir keluarga kita. Jangan berjudi lagi. Anak ini masih punya uang. Saatnya aku kalahkan dia. Kamu belum berpengalaman. Perempuan tak tahu apa-apa. Kalau menang, bawa orangnya pergi untuk lunasi hutang. Kalau kalah, jangan salahkan kami menjalankan aturan. Pemimpin, kumohon, ini uang tebusan untuk Xiaoyu. Jangan berjudi lagi. Jia! Siapa kamu yang berani dengan sombongnya? Atur perbuatan dan kehendakku, aku tidak peduli siapa kamu. Jangan pernah coba campur tangan dalam hal-hal yang hanya menyangkut diriku sendiri. Gadis Persi, ingat dia adalah orang yang didekati oleh pemilik sebelumnya. Sayangnya, dia sama sekali tidak tertarik padanya. Jadi, itulah sumber suara itu. Ternyata ada sesuatu di dalam lonceng. Pemilik sebelumnya dijebak oleh dua orang itu. Kalau habis, harta sudah. Biar aku yang balaskan dendam ini untukmu. Kartu dibuka. Kamu harus masuk perangkap. Bagaimanapun, aku harus menang sesuatu. Gigi besar. Semuanya. Pintar sekali. Langsung pasang semua. Hanya mengandalkan keberuntungan tanpa berpikir. Pantas saja. Uang keluarganya habis total. Kasihan istri dan anaknya. Ya, mungkin sisa uang untuk bertahan hidup juga akan hilang. Benar. Aha, taruh semua. Bagus. Berani. Aku ikut taruhan kecil. Empat lima enam. Besar, Jiang Huai, menang. Lihat kan? Aku benar-benar sedang beruntung hari ini. Yun Yang, lihat. Aku berhasil menang banyak uang. Hahaha. Sudah menang. Sama saja seperti dulu. Beruntung sekali. Mau main lagi? Sengaja biarkan saya menang. Biar saya ketagihan. Kamu pasti habiskan semua di ronde berikutnya. Cara lama saya tahu. Sejak kecil, Kita berhenti di sini saja. Sudah menang cukup untuk hidup yang baik. jangan banyak bicara. Ayo kejar. Untung lanjut. Berhenti saat untung. Lunasi utang. Istrimu masih diikat. Benar. Tidak selalu menang karena keberuntungan. Kalian terlalu banyak bicara. Hari ini kamu lagi beruntung. Sayang kalau berhenti. Menang sekali, lalu pergi. Bukan gayamu. Tidak mau balas semua kerugian. Kalian cuma iri karena aku menang. Kali ini aku taruhan semua. Mau menang besar. Lanjut tuh. Sudahlah, tak bisa dinasihati, biarkan saja. Masih sama bodohnya seperti dulu. Hari ini bukan cuma uang. Istrimu dan anakmu jadi milikku. Tidak bisa. Itu uang tebusan Xiaoyu.
Diamlah. Aku yang putuskan. Ayo. Oh, Jiang Huai pria hebat. Aku salut. Aku ikut. Tolong hentikan. Sudah cukup. Di matanya aku masih suami yang jahat, tidak bisa. Aku harus cari cara menenangkannya. Maaf, aku salah. Aku cuma takut tidak punya uang tebus anakku. Sudah selesai. Kenapa 6 nyonya berurusan dengan penjudi itu? Tidak. Percayalah, mulai sekarang aku urus diriku sendiri. Perempuan sialan, berani atur aku. Kalau kamu ikut campur lagi, besok yang aku tusuk bukan kayu. Lanjutkan. Hei. Kaget aku. Kupikir kamu benar-benar membunuh orang. Perempuan sialan, pembawa sial, menghalangi rezekiku. Ayo, cepat. Taruhan ditutup. Besar. Kali ini aku tetap pilih besar. Tunggu. Aku ikut tekan. Aku juga pilih besar. Kalian berdua pilih besar. Lalu siapa menang atau kalah? Kamu gimana? Aku lanjut tekan. Kamu ikut tidak? Ternyata begitu. Liu Dato sengaja taruhan supaya Zhong Wei terus ikut. Mau ikut, harus punya uang dulu. Uang dari Jiang Hai mana cukup. Kalau kamu tidak ikut, maka kamu dianggap keluar. Semua uang jadi milikku. Mau paksa aku memasang taruhan besar sekali. Biar kamu bisa memenangkan semua uangku dalam satu putaran saja kan? Sekarang kamu sudah menyesal. Karena melihat situasi yang tidak sesuai. Siapa suruh kamu menyentuhnya? Kel. Mau ikut? Pakai apa? Masih ada uang untuk ikut? Siapa bilang aku tidak punya uang? Cukup. Itu saja sudah seluruh hartamu. Kalau masih taruhan, kamu harus pertaruhkan istri dan anakmu. Kamu mau aku diam saja? Biar kamu habiskan semua uangmu. Kamu memang tak berubah. Sekali di meja judi, tak bisa berhenti. Kalau dibiarkan, Xiaoyu bisa dalam bahaya. Zhang Huai, sudahlah. Sudah dibilang berkali-kali, tidak masalah sekali lagi. Iya, kita satu desa. Semua tahu sifatmu. Tak ada uang, jangan pura-pura. Pulanglah. Aku pertahankan juga. Xiaoyu. Kamu jual anak kandungmu sendiri. Kamu masih manusia. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan terus sekolah. Ya, sudah. Biaya hidup satu anakmu saja? Cukup atau belum? Uangku dan surat kamu total 50 tel. Anak perempuanmu dihargai 40 tel. Masih ada 10 tel perak lagi. Iya yang bikin itu. Di Jiang Wei sudah tak ada harapan. Istri dan anaknya turut disita. Hahaha, bagus. Kalau sudah sampai sini, tentukan pemenang. Kalau semua pasang besar, kita adu angka. Yang paling dekat menang. Setuju? Setuju. Ini hawa yang sangat lucu dan iya, Kiwagiala kita sedang menikmati wangi yang penuh dengan ditambahkan. Kamu mulai dulu. Jam 16. Jam 15. Suara ini aneh. Dia menyentuh cangkir dadu.
Saya baru lihat dia bergerak, belum buka cangkir dadu. Ini tidak sesuai aturan. Apa bicara? Kapan saya bergerak? Kamu tidak bergerak. Kenapa tegang? Baik, karena kamu bilang dia bergerak. Ganti orang buka. Bagaimana? Kamu tidak menyangka. Kan dia juga orang saya. Jiang Huai, hari ini kamu pasti kalah. Tanganmu kan diikat. Lepaskan tangan, Yunyang. Jangan gegabah. Kepala keluarga, uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Saya tidak bisa diam saja melihatmu membuat keluarga kita hancur. Kita berhenti berjudi. Bisa nanti suamimu pertaruhkan seluruh keluarga. Karena tidak mungkin berhenti. Mulai. Tidak boleh mulai. Kami berhenti bertaruh. Pinggir. Jangan halangi aku menang. Pinggir. Begitu jam kutukan mulai berputar, istrimu dan anakmu akan sepenuhnya menjadi milikmu tanpa bisa kamu lawan lagi. Tidak mungkin. Sudah selesai? Benar-benar menang? Apa maksudmu? Ya curang. Aku curang? Kamu punya bukti. Aku yakin angkanya 15. Bagaimana bisa? Kamu hebat. Sebelum dibuka sudah bilang mau dapat berapa. Ternyata dia... Apa maksudmu? Harus bukti dulu, baru percaya. Lihat, ada magnet di dalam. Mereka bersekongkol untuk menipu kalian. Memang ada magnet. Brengsek lu. Utang sudah lunas. Aku tidak akan berjudi lagi. Ayo cari. Xiao Yu. Dia benar-benar lakukan semuanya. Kembalikan uangnya. Mengapa kamu datang? Ayah ajak kamu pergi. Selesai. Ayah pasti kehabisan uang judi. Mau jual aku. Ayah, aku mohon. Jangan jual aku. Aku akan nurut. Hujan kecil. Xiaoyu, ibu datang. Ibu, ayahnya datang. Xiaoyu, ayah yang menyelamatkanmu. Terima kasih. Sepertinya benar-benar sudah sembuh. Yunia, antar Xiao Yu pulang dulu. Aku mau ambil uang kemenangan. Nama perilaku. Ayah, menang uang. Ayo, ibu antar pulang dulu. Ayah, sekarang hebat. Katanya tidak akan berjudi lagi. Percayai sekali lagi. Kembalikan uang saya. Segera, kembalikan uang saya. Sekarang, Lidato. Menipu kami. Kembalikan uang. Pantas sekali. Memang benar-benar pantas. Karena perbuatannya yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan konsekuensi. Sehingga akhirnya harus menerima
hasilnya sendiri. Kenapa di zaman dulu ada parfum jelek juga? Wang Liu udah tahu semua dimenangkan Jiang Huai. Sekarang dia tidak bisa apa-apa. Kalau aku putuskan hubungan, lalu cari Jiang Huai, uang itu tetap milikku. Semua tuan, Liu Dato yang memaksa saya. Kalau aku tidak menurut, dia memukulku dan memaksa aku melakukan hal itu. Ini buktinya. Apa yang kamu bicarakan? Kamu yang mulai. Dasar wanita jalang. Hari ini aku akan menghajarmu. Jadi begini, Liu Dato, katanya gadis Tauhua muda dan cantik. Ternyata kau yang menipunya ke tempat ini. Kakak, silakan pergi. Kami akan membalaskan dendammu. Terima kasih semuanya. Oh ya, ada uang di saku baju. Liu Dato. Kak, pulang malam pasti menang banyak uang ya? Ada apa kak? Hari ini nggak menang uang. Uang apa? Semuanya kalah sama Jiang Huai. Wei, pencuri yang dulu ganggu kamu. Menang, nggak mungkin. Tangan kasino. Malah bikin makin kacau. Uang Liu Dato sekarang habis di bawah Jiang Huai. Kak, Liu Dato nggak ada duit lagi. Kita selanjutnya gimana? Masa makan kulit pohon terus? Santai aja. Kenapa panik? Liu Dato miskin. Jiang Huai kaya. Dulu, Jokowi sempet ribut sama kamu kan? Bisa cari dia. Kamu nggak ngerti. Aku tahu isi hatinya. Dulu dia sangat perhatian, sekarang punya uang. Pasti masih ingat aku. Kita ikut dia. Nggak usah khawatir soal makan. Kak, kamu memang hebat. Kita berangkat sekarang. Kalau dia tidak mau, aku akan paksa. Jangan paksa, keluarganya ribet. Ada istri dan anaknya, tidak bisa paksa. Nanti aku pergi dulu. Kamu ikut di belakang. Saat aku panggil, kamu keluar bantu aku. Tenang Kak, dengan aku. Uang itu pasti kita dapat. Kita pergi sekarang. Nanti uangnya habis kalah sama Jiang Huai. Lama sekali. Kenapa ayah belum pulang? Kamu benar-benar yakin dia akan bawa uang pulang? Dia judi lagi kan? Dia tidak pernah peduli apakah kita hidup atau mati. Bahkan tidak sekalipun kita berada dalam kesulitan yang sangat serius dan membutuhkan bantuan darinya. Aku sudah pulang. Kamu masih pulang ke rumah? Pergi judi lagi ya? Uangnya mana sudah habis semua? Ibu bilang kamu menang uang dan selamatkan kami. Kukira kamu sudah berubah. Ternyata kamu tetap egois. Aku benci kamu. Nih, ini beras yang kutukar dengan uang Liu Dato. Aku sama sekali tidak ambil sepeser pun. Kamu tidak berjudi. Ini benar-benar dari hasil tukar beras. Ini sisa uangnya. Simpan saja. Baru pertama kali aku dapat gula ini. Itu bukan gula. Itu batu. Tidak bisa dimakan. Gula tuh perak. Bisa beli banyak gula asli. Bahkan, perak pun tidak kenal. Dulu kamu kacau. Anak-anak sengsara hidupnya. Kamu benar-benar tukar uang untuk beras? Kamu tidak berjudi? Iya. Syukurlah, ayah tidak berjudi. Kita tidak lapar lagi. Uangnya benar-benar dibawa pulang. Apakah aku sedang bermimpi? Dia benar-benar mengoleskan obat untukku. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Ayah, kakiku juga sakit.
Baik, aku akan mengolesi obat untukmu. Bau bedak wanita. Apa dia mengejar gadis itu lagi? Tidak apa-apa, asal dia tidak berjudi. Aku sudah cukup. Mana mungkin aku berharap lebih. Siapa ya bayi ini? Masuk rumah. Cepat. Mengapa harus masuk? Siapa di luar halaman? Dia teman ayahmu. Tapi suaranya seperti perempuan. Pasti ayah cari wanita lain. Tenang, aku akan urus dia. Jangan gegabah. Huailang, aku tahu kau di sini. Kenapa tidak keluar? Siapa? Siapa? Jiang Huai, aku tahu kau memikirkan aku. Bukankah dia bersama Liu Dato ke rumah? Semua utang asmara ini gara-gara pemilik lama. Jiang Huai, kenapa kau lepaskan pegangan? Kalau kau sudah berdiri, tentu aku lepaskan. Bersikap jaim, tapi dasarnya tetap genit. Aku sedikit menggoda. Uang dari taruhan itu bisa mudah masuk kantongku lagi. Huailang, lihat ini. Apa aku sembunyikan sesuatu yang bagus buat kamu? Aku tahu tak ada pria yang bisa tahan godaanku. Besar. Apa yang besar? Katakan saja. Kue ini besar sekali. Apa maksudmu? Kue ini enak. Terima kasih. Makanan yang datang sendiri, ambil saja. Tenang, hanya perlu sedikit manis. Dia langsung patuh padaku seperti biasa. Pas buat diberikan ke Yunyang, terima kasih. Kamu, Tyler, tolong jangan pergi begitu saja. Aku masih punya banyak hal yang ingin kita bicarakan bersama. Aduh, malam belum makan, jadi lemas. Aduh, Yunyang, bukan seperti yang kamu pikir. Dengar penjelasan saya dulu. Baik, saya dengarkan penjelasanmu. Aduh, Sebenarnya saya 10.000 koin. Apa katamu? Aduh, saya tidak jelaskan dulu. Nanti saja saat kembali. Tunggu saya. apa yang terjadi? Kakakku kok bikin orang pergi? Yunyang, Jiang Huai, lebih baik cari sayur liar di gunung daripada banyak jelaskan padamu. Ini juga, siapa mau banyak bicara dengan perempuan yang tiap hari kerja? Tangannya kasar seperti kulit pohon. Jiang Huai sudah pergi. Kalau tidak ada urusan, lebih baik pergi juga. Pergi, kamu gak lihat Jiang Huai ambil kueku, lalu peluk aku. Dia bilang mau simpan semua uang nikahku. Harusnya kamu yang pergi kan? Apa katamu? Tapi saya baik hati. Tunggu saya menikah dengan Huailang. Kalau kamu mau, bisa tinggal di sini sebagai istri kedua. Baik hati, aku bisa memberimu makan. Tapi tidak akan besarkan anak-anak ini. Lagi pula, mereka bukan milikku. Perempuan hina. Apa yang kamu bicarakan dengan tidak bertanggung jawab ini? Kamu berani mendorongku. Mau cari masalah? Ibu, tenang. Aku tak biarkan ayah nikah. Kamu tidak setuju? Sejak kapan kamu yang memutuskan? Hari ini aku tetap tinggal di sini. Kalian keluar sekarang. Kamu jahat. Jangan ganggu ibu. Keluar. Aku tak akan peduli padamu lagi. Bagus, kalian memang bandel. Kalau hari ini aku tak mengalahkan kalian, aku ganti nama. Coba kamu sentuh anakku. Kamu kira aku baik-baik saja padamu? Lepaskan! Kamu berani pukul ibu. Aku akan balas.
Berani ganggu kakakku, pokoknya kalian harus pergi hari ini. Keluar! Rumah ini milik kami. Bapak! Kak, tidak usah bicara dengan mereka. Tadi Jiang Hui lari keluar tanpa uang. Uangnya pasti masih di sini. Langsung ambil saja. Kalian tidak tahu diri. Jangan salahkan aku. Ambil semua uang mereka. Ini rumahku. Uang ini pun milikku. Kenapa kalian ambil? Jiang Hui sudah janji uang itu untukku. Minggir, jangan ganggu adikku. Jiang Hui bilang dia akan kembali menjelaskan. Ibu, ayah sudah bohong pada kita. Dia tetap sama seperti dulu. Matanya hanya wanita itu. Dia tak peduli kita. Kau dengar? Nak pun belum paham. Di hati Jiang Hui memang tidak ada kau. Ibu, ayah tak peduli kita. Tapi masih ada aku. Tidak boleh ganggu ibu. Dongger, kembali. Kelinci kecil berani menggigitku. Akan kuhancurkan kalian. Yang peduli Jiang Hui itu aku, bukan kamu. Kalau anakmu hilang, dia pasti meninggalkanmu. Ibu, Adik, kakak perempuan. Ju. Baru dipukul sekali sudah menangis seperti itu. Ayah kalian suka judi. Semua uang sudah habis. Kalian semua kurus kering. Sekali dipukul pasti sangat sakit. Lepaskan mereka, hadapi aku. Mau hadapi kamu, baik. Aku tampar kamu. Sini. Jangan pukul ibu. Benar! Kamu menabrak aku! Aku pukul sampai mati! Teriak saja. Kalau tidak terasa sakit, aku tidak puas. Kalau berani, jangan teriak. Kalau teriak, aku pukul orang lain. Lepaskan dia. Berhenti. Hari ini, di depan mata kamu sendiri, aku akan menunjukkan secara jelas dan terperinci bagaimana anakmu akan dianiaya tanpa ampun dan akhirnya tewas dalam jeratan tanganku yang kejam. Satu persatu, langkahnya akan terlihat jelas sehingga kamu tidak akan melewatkan sedikit pun detail. Kalian benar-benar kejam. Pekerjaan rumah saja tidak pernah diambil. Hari ini ambil semuanya. Kira barang berharga. Ternyata hanya tongkat besi rusak. Kumohon, lepaskan kami. Uangnya akan kuberikan semua. Yunyan, hari ini kalian tidak akan dapat uang sepeser pun. Tertawa. Biar ku buat kau tertawa. Mata saja bisa didonasikan, tapi tongkat malah dipegang terbalik. Cia! Cia! wow, ayah hebat. Kakak, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ambil ini. Jangan ganggu ibu saya, hadapi saya saja. Aku sedang ngobrol dengan ibumu. Kenapa kau ikut campur? Lalu apa yang harus dia lakukan? Aku akan segera pergi mencari beberapa orang untuk membantu mengangkat dan membawanya pergi dari sini. Agar situasi ini bisa segera teratasi. Anakku, ayah datang. Ayah. Ayah di sini. Ayah, kenapa datang? Tenang saja. Aku hanya ingin melihat kamu dan anak-anak. Ambil ini. Ayah,
Kamu dan ibu juga kurang makanan. Aku tidak mau bawa pulang. Jiang Huai, habiskan semua uang keluarga judi. Kalian masih bisa makan? Jangan tahan. Kalau kamu tidak makan anak-anak, masih perlu makan. Simpan. Ayah, Jiang Huai, sebentar lagi pulang. Pergi sekarang. Kakek ini juga dia yang melukai. Kalau dia pulang nanti, pasti marah. Ternyata dia sedang tidak di rumah. Dia datang. Aku tidak takut padanya. Setiap kali aku bertemu, aku akan pukul dia. Ayah, Jiang Huai, sekarang sudah berubah. Aku dan anak-anak bisa makan cukup. Pulang, sekarang. Anakku malang. Berhati baik. Sudah begitu diperlakukan. Masih membela orang itu. Pasti anak-anak belum makan cukup. Aku masuk ke dalam sana untuk melihat-lihat. Biar aku cek apa yang ada di dalamnya. Kakek, aku sedang memanggilmu dengan suara lembut ini. Mengapa wajahmu bengkak? Apakah Jiang Huai memukul kalian lagi? Aduh, si Jiang Huai itu nakal. Bukan hanya tak belajar, tapi juga bawa perempuan ke rumah. Hari ini, aku harus melakukan ini. Bukan begitu, Ayah. Ya, kakek. Ayah benar-benar sudah berubah. Kalian masih mau sembunyikan dariku. Sampai mengajari Xiao Yu berbohong. Luka di tubuh kalian apa palsu? Aku harus pukul hari ini. Ayah, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Takut dia. Hari ini aku datang untuk membela kalian. Ambilkan tongkatku. Hari ini aku akan menghajar Jiang Huai itu. Mau hajar siapa? Jiang Huai itu. Jangan mendekat. Aku cuma punya satu kaki sehat. Jangan pukul aku lagi. Jiang Huai, tidak. Bukan begitu maksudnya. Jangan pukul dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Sekarang kamu baru saja mulai menunjukkan kepekaan yang baik. Jangan mendekat padaku. Aku benar-benar merasa tidak nyaman jika kamu terus mendekat seperti ini. Kamu yang salah duluan hari ini. Saya akan menghajar kamu. Kapan saya bilang mau memukul orang? Apa yang kalian ributkan? Aneh. Kenapa anak bandel itu tidak marah hari ini? Benar seperti kata Yuniang, dia berubah. Kamu, jangan kira aku percaya kamu cuma karena kamu berpura-pura jadi orang baik. Wanita itu apa? Kamu main perempuan lagi di luar. Dia mengejarku terus. Dia dan adiknya melukai Yuniang dan anak-anak. Jadi aku buatnya pingsan. Jemput dia ayam pihak. Ayo, masuk. Ternyata ini adalah kebenarannya. Jangan-jangan aku selama ini benar-benar salah menuduh dia. Ayah, apa masih ada makanan di rumah? Duh, sudah kuduga. Kamu memang tidak bisa bicara baik-baik. Tidak ada. Kamu tidak punya sebutir pun. Jangan koba-koba ambil makanan dari keluarga kami. Pantas hari ini bicaramu baik. Rupanya kamu ingin minta makanan dari keluarga kami. Aku bukan mau rampas. Ingin berikan sedikit makanan. Bagaimana parahnya pemilik lama merusak keluarga ini. Ibunya benar-benar buruk. Hebat kau, Jiang Huai. Sudah kuanggap kamu manusia. Ternyata kamu kejam. Tidak punya hati nurani. Keluar. Hari ini aku akan menghabisimu. Tolong pergi sekarang. Mohon pergi. Jangan tarik aku. Aku tidak pergi. Aku ingin lihat apa yang mau dia lakukan hari ini. Kakek, ini pelaku pemukulan. Pakailah untuk baru pertama kali lihat kakek begitu gesit. Jiang Huai, kumohon, biarkan ayahku pergi. Aku sudah pergi. Kamu tidak boleh memukulku lagi. Tunggu. Sebentar. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu sedang mikir apa? Bawa pulang makanan tentara ini. Dan emas ini kamu ambil. Aku tidak mau. Kalau kakakmu tahu, pasti cari masalah denganmu. Jiang Huai memang berbeda.
baru pertama kali mengirim barang ke keluarga istriku. Bawa pulang saja. Kalau kakak ganggu, aku pukul tiap kali. Kalau dia berani datang, aku juga pukul. Pukul saja. Aku percaya padamu. Ayah, Mas ini ambil saja. Kobocha ini hari ini ramah sekali. Sudahlah, sebaiknya aku bawa Mas ini pulang. Dan sembunyikan, kalau dia berubah pikiran, aku masih bisa sisakan buat anak-anak. Baiklah, tidak ada masalah sama sekali. Aku akan langsung bawa pulang saja ini sekarang. Ya. Jangan-jangan ini kamu yang mencuri, Bucing Mian? Aku melihat barang ini tiba-tiba ada di dekatmu. Padahal tadi belum ada di sana. Pelangkan suara. Jangan sampai dia dengar. Kalau dengar, pasti ribut dan rebut barang ini. Aku bilang pun kamu pasti tak percaya. Pengalaman ini dari Jiang Pai. Masa dia mau kasih kita makan? Ada yang aneh. Jangan-jangan dia punya niat buruk. Mau jebak kita. Benar juga. Kalau dia memasang jebakan, nanti malah bilang kita yang mencuri. Tak bisa. Kembalikan saja. Berhenti. Tengah malam begini, kenapa sembunyi-sembunyi? Mau ribut apa lagi? Semuanya melawan. Istriku marah kalau pulang ke rumah orang tuanya. Kalian kaya, tapi tidak berbagi denganku. Makan diam-diam sendiri. Bahkan makan tepung halus. Ini siapa yang memaksaku menerima apa? Si miskin sekaligus penjudi. Mau tipu siapa? Kamu diam-diam kasih uang ke keluarga adik perempuan lagi. Apa? Tidak. Benar-benar dari Jiang Huai. Aku tidak berani bohong padamu. Meski dia yang beri, kenapa dapat barang bagus tidak ingat aku dulu? Apa? Tetap pilih kasih. Kalau kalian tidak kasih, aku ambil sendiri. Nah, sudah malam. Tidur dulu. Tangkap pencuri luar. Kalau salah tangkap kamu, repot nanti. Baik, besok pagi saja aku pergi. Jangan sampai ketahuan licik kalian. Aduh, dosa apa aku ini? Kepala keluarga pergi kemana? Kok pagi-pagi sudah tidak ada? Ini titipan dari Jiang Ge. Katanya untuk membayar utang. Simpan dulu. Dia akan segera kembali. Ini benar-benar uang milik Horsheng. Dia sudah mengambil semuanya. Raoyun, sayangku yang selalu ceria dan penuh semangat. Siapa yang selalu menjadi cahaya di hari-hariku dan membuat setiap detik bersamanya terasa begitu berarti dan tak terlupakan. Kakak ipar, kenapa kalian kesini? Di mana? Jiang Huai? Terus sih, brengsek itu keluar. Sekarang. Dia sedang pergi jauh. Mungkin kalian bisa datang lain waktu. Kapan lain waktu? Si brengsek itu racuni tepung? Bunuh ayah ibu! Kamu masih melindunginya! Tidak mungkin. Jiang Huai bukan orang seperti itu. Lionia, lupa dia dulu bagaimana perlakukanmu dan memukul ayah. Baru beberapa hari baik, kamu lupa semuanya. Benar. Aku tidak lupa. Tapi sekarang Jiang Huai benar-benar berubah. Jasad ayahmu masih di dalam. Kalau nggak percaya silakan lihat. Bagaimana bisa kamu jadi anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini? Ibu, butuh uang untuk mengurus pemakaman. Kamu mau apa? Jangan sentuh barangku! Lepaskan! Jangan sentuh barangku! Lepaskan aku! Kembalikan! Banyak sekali uang. Kak, jangan ambil semuanya. Sisakan untuk anak-anak. Orang tuamu sudah tiada.
Kok masih teramat terpikirkan anak-anakmu? Apakah kamu tidak menyadari betapa sulitnya hidup tanpa dukungan keluarga saat ini? Liu Ming, kamu laki-laki sejati. Ricky, kekuatan meningkat singkat. Ahli bela diri penuh. Hari ini, uang ini harus dibawa. Jinghua! Yuning! Jangan mendekat! Mau apa dengan besi tua itu? Aku berhasil. Yunyang, kerja bagus. Yunyang, kenapa? Apakah tongkat listrik ini punya efek samping? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit gemetar ketakutan. Pakai tongkat listrik? Tidak perlu takut sampai begitu. Kamu sudah sangat baik. Jangan terlalu khawatir ya. Lihatlah uangnya masih lengkap. Coba bilang, coba bilang. Liu Ming yang memberitahuku. Kata Liu Ming belum tentu benar. Ayo kita cek. Kok pintunya terbuka? Ibu masih bisa diselamatkan. Segera cari dokter ke kota. Mereka keracunan kentang bertunas ungu. Tidak sempat menunggu dokter datang dengan cepat. Karena kondisi pasien sudah sangat kritis dan membutuhkan pertolongan segera. Tanpa menunda waktu sepersekian detik lah. Jadi kita harus segera mengambil tindakan yang tepat dan cepat untuk menyelamatkan nyawa mereka sebelum ada hal yang lebih buruk terjadi di depan mata kita. Ada pembunuhan. Tidak peduli lagi. Segera selamatkan orang. Ayo semua, lihat sini. Jiang Huai bunuh orang tua istrinya. Aku tidak. Aku selamatkan mereka. Kau kejam, sering kalah judi. Lalu pukul Yunyang. Sekarang bahkan orang tua pun disiksa. Jiang Huai, tak punya hati nurani. Mereka diracun. Aku menolong mereka. Omong kosong. Aku lihat sendiri, Jiang Huai menekan pasangan itu ke tanah. Kekerasannya bahkan mau membunuh. Mereka makan kentang bertunas. Aku cuma menolong. Kentang bertunas racun? Keluargaku makan, tidak masalah. Betul. Kepala desa, akhirnya kau datang. Tolong jelaskan. Aku hanya menolong. Kepala desa, jangan dengarkan dia. Dia membunuh. Aku lihat sendiri. Benar. Tangkap dia ke kantor. Tangkap dia ke kantor. Betul, tangkap dia. Bawa ke kantor pemerintah. Minggir. Kamu masih punya alasan setelah melakukan ini? Jangan bicara sembarangan. Kepala desa. Bicara saja di kantor pemerintah. Mari kita pergi ke sana untuk membicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Urang! Yunyang, kamu datang. Aku suruh Yunyang cari dokter. Racun atau tidak, dokter bisa cek. Yunyang, apa yang dia bilang itu benar? Kamu benar-benar sudah cari dokter? Salah paham, Jiang Huai. Dokternya mana? Suruh keluar cek racun. Kami tidak percaya. Ya, suruh dokter keluar. Ini resep muntah. Dari apotek. Dokter sedang siapkan obat. Sebentar lagi datang. Lepaskan Jiang Huai dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu beri dia? Ini penawar. Mereka keracunan. Jika tidak dibantu segera, akan terlambat. Racun, bukan penawar. Yunyang, lihat ini suamimu. Benar-benar tidak tahu malu. Mau membunuh dua orang tua ini baru puas. Jinghan, ini benar penawar? Yunyang,
Percayalah padaku. Apa maksudmu? Sampai berdarah. Racun? Syawai, Kejeng. Liu Yunyang, suamimu membunuh orang tuamu di depanmu. Mengapa kau tetap menghalangi kami? Sungguh tak punya hati. Hari ini aku balas dendam untuk keluarga Liu. Tahan dia. Hei. Yunyang, cepat beri obat. Nanti terlambat. Kau berani memanfaatkan Yunyang untuk meracuniku aku. Benar-benar marah sekali padamu. Hari ini, aku pasti akan menghajarimu sampai kau menyadari kesalahanmu yang tak terima kasih. Ayah sudah sadar. Lihat, aku tidak berbohong. Aku tidak meracuni. Ayah, akhirnya sadar. Coba jelaskan pada mereka. Aku tidak mencelakai ayah. Kalian makan kentang bertunas. Langka bisa menegur anak. Saya tidak percaya. Jangan tutup mata. Ayah, jangan bercanda sekarang. Apa sadar? Masih pingsan. Aku tidak salah. Dia sudah sadar. Ampuni aku. Hajar kamu. Membantah. Berlutut. Tahan. Biar aku periksa dulu. Dokter, nyawaku terserah kamu. Tolong buktikan aku tidak bersalah. Sudah belasan tahun jadi dokter. Belum pernah salah diagnosa. Jadi, hasilnya sudah didiagnosa secara teliti oleh dokter. Ternyata, tidak ada detak jantung sama sekali. Kakak, apa ini cara diagnosa? Yunyang, yang kamu cari itu dokter hewan. Jiao. Dokter sudah bilang, masih mau membantah. Bisa jelaskan? Semua pertanyaan, jelaskan saja. Sudah, biarkan dia pergi. Ibu, kalian benar-benar sadar? Lolio, kalau kamu sudah sadar, kami pergi dulu. Bubarkan saja. Ayah, ibu, kakak dan adik diculik. Apa yang kamu lihat? Aku akan memukulmu sampai mati. Liu Dato berbuat curang. Kasinonya dirampok habis. Orangnya dipukuli begini. Tetap saja tidak boleh menculik anak. Benar-benar biadab. Mukul anak sia-sia. Kamu tahu, sifat Jiang Wei. Mengurus anak ini mustahil. Di mana Jiang Wei? Dia benar-benar ayah kandung kalian? Kamu suruh bocah itu minta tolong. Mengapa belum datang? Bilang ke ibuku, bukan ke ayahku. Ayahku tidak akan membayar tebusan. Anak ini memang malang. Punya ayah brengsek begitu. Yudaho, bicara baik-baik. Jangan susahkan anak. Hayam pihak. Tenang, aku tidak akan menyusahkanmu. Aku cuma mau uang. Kasih uang. Maka langsung kubebaskan mereka. Dia mau uang. Aku akan pulang ambil uang. Daripada minta uang dari dia, minta dari kami saja. Ya, meski Jiang Wei punya uang, dia tidak akan mengeluarkannya untuk anak. Tidak mungkin tidak pakai uang. Tolong selamatkan anak-anak. Kirim uang. Sekarang. Apakah dia akan menyelamatkan anak-anak? Ini salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan uang diambil. Benar-benar pakai uang untuk menyelamatkan. Uang sini. Lepaskan anak. Lepaskan mereka. Kau sudah menghancurkan seluruh keluargaku tanpa segan-segan. Membuat hidupku hancur berkeping-keping. Dan sekarang masih berani meminta agar aku lepaskan mereka.
Tidak dapat diterjemahkan sesuai aturan. Apa itu? Begitu terdengar, orang langsung hilang. Kamu benar-benar pakai uang untuk menolongku? Kita hubungi keluarga. Gratis jagung. Ayo ambil. Benarkah ada yang seperti ini? Tentu. Yongmin bagi jagung gratis di gerbang desa. Lihat, saya sudah dapat 1 keranjang besar. Ambil. Tunggu sebentar. Liu Ming membagikan jagung. Mustahil. Pasti ada maksud tersembunyi. Kamu hanya bilang begitu karena ada masalah dengan Liu Ming. Kalau tidak mau pergi, jangan halangi kami. Ayo. Mengapa Liu Ming tiba-tiba berubah baik? Lupakan saja. Lebih baik kita bawa anak ke gunung, cari sayur liar. Anak nakal dari Tianshan. Mencuri makanan. Rumahku ada beras. Dicuri. Gimana hidup selanjutnya? Stok makanan di rumah saya juga dicuri. Ada pencuri? Ingat, cepat. Periksa dulu. Kepala rumah tangga. Stok kita masih lengkap. Tidak mungkin. Seluruh desa sudah dicuri stok makanannya. Kenapa rumahmu tidak? Kamu mau mencuri makanan kami? Saya baru saja mencari sayur liar. Tidak mungkin mencuri makanan kalian. Kenapa mencari sayur? Siapa tahu kamu pura-pura. Baik, ke dapur lihat bersama. Bisa langsung tahu saya mencuri atau tidak. Kalau kamu mencuri, kau habis. Jalan. Kalian terlalu sensitif. Kalau bukan saya yang mencuri, kalian harus minta maaf. Bukan kamu. Saya minta maaf. Ngapain bicara? Kok makanan hari ini jadi makin banyak? Liming pintar. Dia pakai taktik untuk alihkan warga. Kita bisa curi makanan. Kamu kira kita akan ketahuan? Tenang saja. Tidak akan ketahuan. Keluarga Jiang Huai tidak ada di rumah. Siapa yang taruh makanan di rumahku? Tian Biha, aku juga melihatnya di rumahku. Apalagi yang mau kamu bilang? Oh, aku tahu kenapa kamu tidak ambil jagung. Jadi, kalian mau mencuri makanan kami. Padahal aku melarang kalian ke sana. Kalau aku yang mencuri, kenapa aku larang kalian? Jadi kenapa makanan keluargaku ada di tempatmu? Jangan-jangan, Nimin. Ulah, Nimin. Tidak mungkin. Liming malah bagi-bagi nasi ke kita semua. Saya baru lewat rumah Liu. Mereka juga dicuri dan menangis di depan pintu. Masa ada yang mencuri dari orang tua sendiri? Mau kemana? Mau buang air kecil? Sistem tukar pantauan? Ternyata mereka sudah bersekongkol. Mereka mau bawa barang keluar desa dari arah itu. Kalau sampai berhasil dibawa pergi. Aku bahkan punya 100 mulut pun tak bisa jelaskan. Hentikan dia.
Yunia, aku pergi sebentar. Ada apa? Tidak mau mengaku telah mencuri makanan. Dan sekarang malah berencana untuk kabur begitu saja. Tanpa menghadapi akibatnya. Kepala desa! Ini dia pencuri gandum. Salah paham, bukan saya. Jiang Huai, mencuri gandum. Desa itu hal besar. Serahkan gandum sekarang. Saya minta maaf pada warga untukmu. Liu Ming dan Dajuang yang mencuri. Mereka sedang membawa gandum di jalan. Terlambat. Tak kejar. Yang pihak, siapa percaya omongannya? Kepala desa, jangan percaya dia gandumnya dicuri. Diambil tanpa bukti. Ada buktinya? Tentu ada. Ini buktinya. Tidak mungkin saya bilang saya punya sistem kan? Kepala desa, semua warga, jika Jiang Huai benar-benar mencuri gandum, kenapa dia pulang dan menyerahkan diri? Ada benarnya juga. Siapa tahu dia pulang untuk mengambil barang dan kabur. Saya yakin ayah orang baik. Saya juga percaya, ayah. Apa maksud kalian? Desa, biarkan ayah saya pergi. Saya tetap di sini sebagai penjamin. Jika ayah saya tidak membawa kembali makanan, hukum saja saya. Feng, ayah, saya percaya pada kalian. Karena anak yang sudah berkata begitu, beri kesempatan sekali nih. Biarkan lewat. Kepala desa, jangan biarkan dia pergi. Beri jalan. Jangan kecewakan kepercayaan anak-anak. Tunggu, keluarga Jiang Huai masih punya sekotak parah. Kalian pergi dulu, saya akan mengambilnya. Tunggu, saya ikut. Kenapa Jiang Huai belum kembali? Anak itu kabur. Ya. Saya tadi baru saja melihat Jiang Hua berlari kencang sambil membawa bekal makanan. Kalian harus segera mengejarkannya sebelum dia pergi jauh. Kalian 2 orang lagi, cepat ke sana. Kades, tunggu apa lagi? Orang itu pasti lari. Persediaan habis, tidak bisa diam menunggu kelaparan. Gandumnya cukup ganti milik kita. Banyak orang. Uang ini tidak bisa diambil terang-terangan. Kakak benar. Jiang Huai mencuri semua makanan kita. Dia kabur. Ambil gandumnya untuk utang wajah. Benar. Ambil gandum kita. Jangan gerak. Masalahnya belum jelas. Ini perampasan. Siapa berani bertindak? Kades, Anda tidak bisa berat sebelah. Bagaimana dengan gandum kami? Jiang Huai mengejar persediaan makanan, bukan kabur. Mohon tunggu. Kalau dia tidak dapat kembali, saya bersumpah di sini. Saya akan ganti rugi meski jual semua. Sekarang, gandum ini tak boleh diambil. Jangan ambil gandum kami. Kepala desa, tak ada orang sama sekali. Sepertinya mereka sudah keluar desa. Apa kita benar-benar harus menunggu mati dengan lumbung kosong? Padi di rumah Jiang Huai masih ada. Yang cepat dapat, yang lambat kehabisan. Kalau tidak bertindak, seluruh keluarga akan kelaparan. Kepala desa, anak-anak dan orang tua di rumah menunggu makan. Anak-anak ambil beras, paksaan mati kami. Ayo, ambil kembali beras kita. Ayo. Tunggu sebentar ya. Semua orang dengar dulu penjelasan yang saya ingin sampaikan dengan baik dan jelas ini. Berhenti. Kenapa kamu mengejar sampai sini? Kalian memang satu kelompok. Segera kembalikan makanannya. Kamu mau hentikan kami? Jangan takut. Cuma dia sendiri. Kamu dulu. Benda ini aneh. Kamu dulu saja. Aku di belakang. Cuma ini yang mau hentikan kami. Coba pakai ini. Berani serang aku. Aduh, ini sungguhan. Kami salah. Bagaimana kalian mengeluarkannya? Kembalikan sekarang. Aduh. Berhenti. Kalian perampok. Jiang Huai tak akan ambil kembali. Kalian yang tanggung jawab.
Jadi kalian pelakunya? Keluarga kalian memang sampah dunia gelap. Jangan pukul ibu. Anak nakal. Dia bising. Aku datang kali ini hanya untuk uang. Kalau kamu bilang di mana uang disembunyikan, mungkin aku akan bermurah hati. Kamu dan anak-anak bisa bebas. Anak sekecil ini, kalau dijual pasti menyedihkan. Wailang pasti akan kembali menolong kami. Kamu tidak akan mendapat uangnya. Kamu sudah benar-benar kehabisan waktu dan kesempatan. Masih saja berhayal tanpa dasar tentang hal-hal yang tidak mungkin terjadi dalam situasi yang sudah sangat kritis ini. Padahal semua tanda-tanda sudah menunjukkan bahwa kamu tidak punya jalan keluar lagi. Uang. Uang ada di lemari kamar tidur kedua. Bawa anak-anak ini keluar untuk dijual. Ayo pergi. Lepaskan. Lepaskan. Ayo pergi. 该死的小野种，就给咬我你！我让你咬，我让你咬，让你咬，让你咬，让你咬，让你咬！嘿， Anak kecil, minggir. Penipu! Tolong, kalian tidak akan berakhir baik. Dulu Jiang Huai sangat baik padaku. Semua karena wanita itu ikut campur. Mengampuninya terlalu murah untuknya. Aku tidak punya urusan denganmu. Huilang tadi mengejarku dan bilang akhirnya dia mengerti. Yang dia pikirkan cuma aku. Dia mau melukai wajahmu. Lalu menjualmu demi masa depan kami. Kamu juga harus berkorban. Kamu bohong. Dia tidak akan lakukan itu. Kamu gila. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa. Ini hasil panen keluarga saya. Panen sudah dibawa pulang. Kepala desa, panen ini dicuri oleh Liu Ming dan kawan-kawannya. Semua hasil warga ada di sini. Dasar tidak beradab. Ayo, ikat mereka. Bawa ke kantor pemerintah. Baik. Huailang, aku tahu kamu bisa menemukan hasil panen itu. Dia tidak percaya padamu. Lalu mau membawa makanan keluarga pergi. Jadi aku mengancamnya. Akulah yang paling mencintaimu, Huailang. Seumur hidupku hanya mencintai Yunyang untukmu. Renungkan semuanya di penjara. Selama hidup. Jiang Huai, siapa kamu sebenarnya? Dengan siapa kamu berpikir kamu itu? Sampai berani bicara padaku dengan nada seperti itu. Akhirnya kamu datang menyelamatkan kami. Berkatmu, kami bisa bertukar. Atas nama warga desa, aku minta maaf. Waduh, kepala desa, kamu terlalu sopan. Mereka memang sering berbuat jahat. Aku memang ingin menghukum mereka sejak lama. Soal beras, biar saja. Kita satu desa, anggap selesai. Beras orang tua juga ada di sini. Aku akan antarkan sekarang. Siapa yang datang? Kenapa kamu tutup pintu? Anak itu, Jiang Huai, beras desa dicuri. Dia mau rampas beras. Ayah, buka pintu. Aku bawa beras untukmu. Lihat, dia mengantarkan beras padamu. Kamu salah paham padanya. Dia setulus itu. Beras desa dicuri? Dia dapat beras dari mana? Dia hanya ingin tipu aku agar membuka pintu. Aku tidak akan buka. Lupakan saja. Jiang Huai benar-benar mengantar beras untuk kita.
Lihat kan? Aku bilang hubungan dengan Jiang Huai sudah membaik. Kamu tidak percaya. Tidak mungkin semudah itu berubah. Tidak tahu dari mana beras itu datang. Kalau dia curi, tidak bisa. Besok aku harus pergi bertanya kepada kepala desa secara langsung. Kalau tidak... Ibu Yun, aku naik gunung, cari sayur liar. Bapak, aku juga mau ikut. Sekarang aku sudah sehat, aku mau bantu keluarga. Feng, dewasa. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Terdeteksi ladang jagung yang tidak terdampak bencana di lereng belakang gunung yang terlindung angin. Cari sayur liar pun ketemu rezeki. Feng, Bapak mau cari lagi di depan. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Tidak menyangka ada ladang jagung di belakang gunung. Jagung sebanyak ini cukup untuk seluruh desa menghadapi kelaparan. Berhenti! Anak dari keluarga mana? Kenapa pukul? Dari desa sebelah. Kenapa? Dia mencuri sayur kami. Jadi kami pukul dia. Kalian bohong. Jelas-jelas kami yang duluan mencari sayur liar di sini. Sepertinya anak-anak dari desa pengungsi sebelah semuanya kelaparan. Ambil dan makanlah. Bapak, sayur liar itu kami yang ambil. Tidak apa-apa. Bapak dapat jagung. Pulang nanti Bapak masak jagung untuk kamu dan Ibu. Ada apa? Dari mana sayur ini? Paman memberikannya. Saya juga lihat dia bawa jagung. Jagung! Di masa sulit seperti ini, dari mana jagung itu? Dari mana paman itu? Meskipun hasil panen sudah dikumpulkan, bagaimana kita bisa bertahan musim dingin tanpa hasil panen musim gugur? Benar. Kepala Desa Jiang Huai, datang. Apa ada urusan? Kepala desa, saya menemukan ladang jagung di belakang gunung. Ya, sebentar, cukup untuk desa musim dingin. Tara, jagung. Jiang Huai, kamu tidak berhalusinasi kan? Tanah kosong bisa tumbuh jagung? Ha? Ini benar-benar jagung. Jiang Huai, kamu yakin ada ladang jagung? Bohong. Jagung. Jiang Huai mau memberitahu warga. Kelihatannya dia sudah berubah. Bagus sekali. Beritahu semuanya. Jiang Huai akan tunjukkan. Baik. Ayo berangkat. Siang-siang, rumahnya kosong. Kamu sudah lihat kepala desa? Aku ada urusan penting dengannya. Tadi kulihat mereka pergi ke sana bawa cangkul dan arit. Termasuk menantumu, Jiang Huai. Kepala desa tidak mungkin mengantar Jiang Huai ke kantor pemerintahan, kan? Tidak bisa. Aku harus cek Yuni. Ayah, kenapa datang? Yunyang, jujur sama ayah. Yang mencuri makanan desa itu Jiang Huai. Aduh, ayah, bicara apa sih? Bukan Jiang Huai yang mencuri. Jiang Huai bantu warga menemukannya. Tanya kepala desa. Aduh, kamu masih membelanya. Aku sudah bicara dengan kepala desa. Sekarang kepala desa mau membawa dia ke kantor pemerintah. Kantor pemerintah? Ayah salah paham. Jiang Huai menemukan ladang jagung di belakang gunung dan minta kepala desa ambil jagung. Dia bukan mencuri makanan, malah kasih tahu warga soal ladang jagung. Jadi, aku salah sangka ke dia. Ayah, ada urusan lain. Oh, tidak ada. Kalian baik-baik saja. Aku tenang. Dia benar-benar berubah. Cepat. Kalau lambat, jagung bakal diambil warga desa lain. Jagung kecil. Bukankah itu warga desa sebelah? Ini desa kami. Apa hak kalian datang merebut?
Kami yang menemukan duluan. Jadi ini milik kami. Benar, masa kelaparan tak peduli aturan? Tidak ada nama kalian di ladang jagung. Serahkan jagungnya. Mimpi. Berani coba. Rebut satu. Makan jagung. Pemimpin, ya, kepala desa. Tenang saja, aku sudah titip pesan sebelum kembali. Kepala desa mungkin sudah selesai panen dan kembali sekarang. Jiang Huai, orang desa sebelah mau merebut jagung, sedang menuju ladang. Cepat lihat! Tidak mungkin. Ladang jagung ini aku sendiri yang bawa ke sini. Selain orang desa kita, tak ada yang tahu. Jiang Huai sekarang hidup baik, mungkin akan membela warga desa. Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Kalian makan saja. Aku pergi dulu. Pulang untuk memasak jagung dengan ibu, ayo. Mungkinkah mereka celaka, masa kelaparan? Orang bisa nekat apa saja. Kalian makan dulu, aku sebentar lagi kembali. Dasar tua, lepaskan! Kalian mau ambil makanan kami. Tidak boleh. Mau kubunuh kamu? Jangan sampai. Aku benar-benar marah dan tidak bisa Siapa? Cuma pegang petasan, kira bisa menakut-nakuti orang. Ini bukan petasan, tunggu saja. Bukan petasan. Lihat, hari ini bisa bunuhku. Jika hari ini tak bunuh aku, jagung, dan semua makanan desa jadi milikku. Kalau petasanmu meledak dengan bunyi yang keras dan menggema, pasti akan ada orang yang kehilangan nyawanya di sekitar sana. Mati ada menangis. Kalau menangis, bicara jujur. Sekarang giliran kamu bicara jujur. Kamu pergi atau tidak? Jiang Huai, mereka juga terpaksa. Jangan sampai ada korban. Ayam pihak! Kira-kira petasan palsu bisa menakut-nakuti orang? Jangan takut, maju! Petasan ini memang bisa melukai orang. Tunggu, jagung desa kita juga belum selesai diangkut. Asal tidak rebutan, siapa mau bantu angkut akan dapat bagian sesuai jumlah orang. Kepala desa, urusan jagung ini tolong bantu. Terima kasih, Kepala Desa. Ya, Yang, kenapa kalian datang? Ya, aduh, Shao Chuan, kakek sudah lama tak bertemu. Lihat wajahmu ini, kakek kangen sekali. Keluarga ini yang makan di rumah kita hari ini. Ke mana saja kamu seharian? Kenapa baru pulang? Aku jalan-jalan. Siapa yang masak di dalam? Jiang Huai di dalam. Katanya mau masak besar. Siapa yang suruh dia masak? Daging zaman sekarang, tanpa nasi saja, para orang-orang berebut untuk memakannya. Siapa lagi yang memiliki cukup uang untuk membeli daging? Daging. Benar-benar daging. Kakek, seperti apa rasa daging? Daging. Ya. Seperti aroma minyak wijen kering di bawah matahari. Sekali gigit, aromanya langsung memenuhi hidung. Saat makan, hati-hati jangan sampai lidah tertelan. Nanti kalau kakek-kakek sembuh, kakek antar kalian cari kelinci di gunung. Cuma pandai menenangkan anak. Kakek nenek tidak bisa membeli daging untukmu, meski menabung banyak uang. Tapi ayah bilang, malam ini makan daging. Xiao Kuan, ayahmu bohong, tapi kamu percaya. Ayah tidak pernah bohong. Hei, Jiang Huai, mau bakar rumah saya. Ya kamu? Memang bau daging. Anak nakal ini susah sekali saya cari. Sekarang malah berlagak rajin di rumah. Saya tak bisa terima ini. Aduh, Jiang Huai, kamu buat dagingnya jadi gosong. Tenang saja, makin panas, makin enak aromanya.
Saya cemburu, sombong sekali, terlalu sombong. Hari ini saya harus lakukan makan. Sudah siap? Kamu! Saya tidak mau makan. Ayah, maksud saya geser sedikit, saya ambil piring dan sendok. Anak nakal ini benar-benar tidak kasih saya makan. Tapi anak dan Liu tetap peduli saya. Kamu bengong-bengong apa sih? Ayo cepat gerak. Jangan cuma berdiri diam seperti itu tanpa melakukan apa-apa. Tunggu, aku lupa. Kasih bumbu di daging ini. Ayah, apa itu kasih bumbu? Jangan! Bumbu apa? Dagingnya sudah bagus. Kenapa ditambahin macam-macam? Jadi berlebihan. Makanan enak, malah jadi rusak sama kamu. Ayah, coba dulu. Kalau tanpa bumbu, aku nggak mau makan. Kamu juga jangan makan. Biar ibu dan anak-anak yang makan. Kakek, coba satu gigitan. Kalau Xiao-Chen yang menyuruh kakek coba satu gigitan. Kok dagingnya enak banget? Gimana? Gimana? Enak gak? Enak apanya? Rasanya aneh banget. Sudah aku bilang apinya kecil saja. Lihat hasilnya. Top nice. Betul. Apa kata kamu? Ini daging kambing. Bumbunya namanya jintan. Rasa aneh yang kamu baru saja coba, tadi adalah bau khas kambing yang disebut bau amis. Dan jika kamu menambahkan jintan yang segar ke dalam hidangan ini, rasanya akan menjadi jauh lebih lezat dan menggugah selera. Daging ini wangi sekali. Ini salahku. Ayah, jangan marah. Yang Wai, ayo makan. Dagingnya hampir habis. Kalian kok makan cepat sekali? Loh, pasti banyak kan? Iya, ayah, dagingnya masih banyak. Makan saja tanpa khawatir. Aduh. Takut terbuang. Daging seenak ini. Kalau sisa sayang sekali. Xiao Guan, benar kan? Jangan ganggu cucu sulungku makan daging. Makan saja punyamu. Aduh. Yun yang sudah ada air. Semua desa kering. Warga menangis di sekitarnya. Kenapa tiba-tiba kekeringan? Saat paceklik seperti ini, kapan akan berakhir? Tenang saja, Yunia. Solusi. Aku akan terus berjuang bersama kamu dan anak-anak. Kok tidak ada satupun yang berguna? Masa tidak ada cara sama sekali ini yang? Tunggu sebentar. Aku tiba-tiba punya sebuah solusi yang mungkin bisa membantu kita keluar dari situasi ini. Di tahun paceklik begini, makanan pun susah. Sulit sekali menemukan ladang jagung. Berharap bisa bertahan, tapi malah kekeringan. Sumur hampir kering. Tanpa air bagaimana kita hidup?
Tidak ada hujan sama sekali. Keluarga kami sudah 2 hari tanpa air minum. Kalau begini terus, lebih baik mati saja. Jangan panik. Pasti ada jalan. Tunggu sebentar. Mungkin akan turun hujan. Hujan. Matahari terus terang benderang di atas langit. Mana mungkin hujan turun? Terkadang cuaca memang tidak dapat diprediksi. Tapi melihat sinar matahari yang terik ini, Tenang saja, saya bisa atasi kekeringan. Kamu punya cara apa? Itu urusan Tuhan. Meskipun kamu punya alat itu, tidak mungkin kamu buat hujan turun kan? Jangan sombong ya. saya memang tidak bisa membuat hujan turun. Saya bisa buat hujan. Buat hujan? Hujan bisa dibuat? serius. Membuat hujan itu pekerjaan dewa, bukan? Kamu tidak menghormati Tuhan, tidak ada mantra seperti itu. Menurutku, kamu terlalu banyak berbuat salah. Jadi Tuhan menghukummu. Bahkan setetes hujan pun tidak turun. Sudahlah, jangan ngomong. Jiang Huai tidak hanya membantu kita mengambil kembali hasil panen, tapi juga membantu memetik jagung. Jiang Huai telah menjadi penyelamat desa kita. Jiang Huai, meski niatmu baik, kekeringan ini urusan Tuhan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kepala desa, tenang saja. Aku pasti bisa atasi kekeringan. Jangan sombong. Kalau kamu bisa turunkan hujan, aku makan ember ini. Itu kata-katamu. Harus tepati janji. Biar kalian lihat kekuatan teknologi. Tunjukkan dirimu, si kecil. Tidak ada apa-apa di sini. Mah, salah. Aku coba lagi. Sudah haus. Sekarang makin haus gara-gara kamu. Jiang Huai, bagaimana kalau kamu berhenti saja? Kita cari cara sendiri. Jiang Huai, kamu benar-benar bisa atau tidak? Kepala desa, kali ini pasti benar. Benar-benar hujan. Aduh. Benar-benar turun hujan. Hebat! Hujan turun! Hujan turun. Hebat. Kamu dewa sekarang. Jiang Huai, dewa saya hormat padamu. Saya bukan dewa, kalau harus disebut begitu. Panggil saya idola saja. Wah, idola pemimpin. Kamu belajar apa? Jiang Huai, idola 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 Pembina. Bukan idola. Bagaimana urus orang itu? Perintahmu? Sudahlah, semua sedang sulit. Masa suruh dia benar-benar tidur di luar? Idola, 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 idola. Junyang, dulu aku salah. Tidak bisa memberimu hidup yang baik. Sekarang kita sudah punya makanan dan air. Aku yakin hidupmu akan membaik. Apa saja? Ini adalah kosmetik yang bisa kamu pahami sebagai bedak dan lipstik yang sering digunakan untuk mempercantik penampilan. Kosmetik seperti ini biasanya terdiri dari berbagai jenis produk, termasuk bedak yang berfungsi untuk menyamarkan noda di wajah dan lipstik yang dapat memberikan warna pada bibir, sehingga membuat penampilan lebih menarik dan percaya diri. Yunyang, kamu sangat cantik.
Apakah kamu ingin kembali ke dunia asap? Jika aku memilih kembali ke dunia asal, apakah Yun Yang dan anak-anak yang aku cintai akan tetap tinggal bersamaku di rumah ini? Bos, mengapa cangkir ini rusak? Sakit. Hei, tidak apa-apa. Tanganku terpeleset dan aku tidak sengaja jatuh. Anda minum ini. Ini masih hangat. Ibu dan ayah, aku tidak bisa tidur. Aku juga tidak bisa tidur. Ini semua salahku. Bahwa bulan terlalu terang malam ini. Seperti lentera besar. Malam ini adalah festival pertengahan musim gugur. Jadi, bulan secara alami besar. Mengapa kita tidak mengagumi bulan di sini saja? Lihat, bulan. Oke. Tuan, senang memilikimu. Belakangan ini aku selalu merasa seperti mimpi. Aku tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Anda masih bisa menjalani kehidupan seperti itu. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Tunggu, sebentar. Tunggu sebentar. Ayo, lihat ke kamera bersama saya. Tunggu, benda ini apa? Nanti, kamu tahu. Lihat ke titik hitam di depan. Dengarkan aba-aba saya. Tersenyum. Tidak, ini akan menyimpan momen bahagia kita. Lihat ke kamera. 3, 2, 1. Kok bisa kita ada di kertas ini? Ini sihir. Bukan sihir. Ini Ini foto. Jika keluarga berkumpul, namanya foto keluarga. Foto keluarga artinya berkumpul bersama. Apapun terjadi, selalu bahagia. Keluarga memang indah. Terutama ketika kita saling mendukung dan berbagi kebahagiaan dalam setiap momen kecil sehari-hari. Setiap tawa bersama, setiap dukungan saat sulit, dan setiap kebersamaan di meja makan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Membuat kita merasakan betapa berharganya memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan kebersamaan yang hangat. Sisa waktu 0